A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatiz, para ulama, para hujaj yang kami muliakan, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendatangi masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Kapi Morning setiap hari Sabtu yang ke 10.000 kali ya. Mungkin nggak bisa ngitung. Betapa banyak sudah insyaallah ilmu yang kita dapat gitu ya. Betapa banyak sudah para ustadz sharing di sini. Setiap minggu sharing ilmu ya, pengetahuan di sini, menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah ya, untuk selalu mengingatkan kita dalam mengarungi hidup ini yang semakin hari semakin besar tantangannya. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga nanti tetap berada di jalan yang lurus, shiratal mustaqim, dilindungi oleh Allah dan selalu dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tabi'in itu sahabat Nabi ya, yang mengikuti sahabat gitu ya. Tabi'in sahabat lagi yang mengikuti sahabat, dan seterusnya sampai para aulia, para ulama, sampai kita semua. Semoga semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak sekalian, jamaah dimuliakan Allah, pada subuh kali ini izinkan saya menyampaikan tentang akhlak yang sudah biasa kita dapat. Ini hanya paling mengingat saja. Dulu waktu kuliah Ustadz Muslih ya, ada buku akhlak tasawuf gitu ya. Nah, ini buku kuliah dulu. Ini mengutip dari Imam Al-Ghazali. Apa itu akhlak? Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat mendorong dan melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan. Maksudnya yang refleks gitu ya, tanpa melalui maksud untuk memikirkan lebih lama. Jadi kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia. Sifat itu yang mendorong kita melakukan sesuatu secara langsung gitu, tanpa pikir.
tanpa mikir langsung, nah itu akhlaknya tuh, gitu ya. Akhlak itu masih netral ya. Maka ada akhlak karimah, akhlak yang mulia, ada akhlak mazmumah gitu ya, akhlak yang tercela. Nah, jadi kalau akhlak doang, akhlak saja itu masih sifatnya netral, bisa baik, bisa tidak baik. Yang biasanya refleks itu yang ketahuan sifatnya langsung itu, nah itu kata Imam Al-Ghazali akhlak. Jadi nggak sempat jaim-jaim gitu ya. Kalau yang masih jaim-jaim tuh masih ini ada rekayasa gitu ya. Tapi misalnya orang disenggol gitu ya, disenggol motornya atau mobilnya atau apanya gitu ya, emosi langsung muncrat keluar tuh. Nah itu akhlak tuh. Nah sebenarnya orang tuh kayak gitu ya. Nah tapi orangnya sabar ya, di apa juga sabar gitu ya. Memang stabil, memang begitu gitu ya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Refleks ketika kita sakit, kasih musibah, gimana tuh yang langsung keluar dari kita apa tuh? Nah akhlak karimah atau akhlak yang tercela gitu ya. Nah, ada 3 aspek ya, 3 hal yang mendorong perbuatan seorang manusia di dalam dalam buku itu ya. Pertama tabiat, at-tabi'ah gitu ya. Tabiat itu pembawaan, dorongan jiwa yang disebabkan oleh naluri ya, atau garizoh, dan ada unsur genetikanya. Tabiat itu ada unsur warisan orang tuanya, gennya atau nenek moyangnya. Nah, misalnya kalau orang di Medan sana itu ngomongnya kenceng ya. Nggak ada yang ngajarin tuh anak, udah lahir udah tiba-tiba ngomongnya kenceng gitu ya, keras, seperti orang marah, padahal nggak marah gitu ya, di sana biasa. Nah, atau ada orang di wilayah tertentu yang di keluarga tertentu tuh kalem gitu, semuanya satu keluarga itu kalem gitu ya. Nah, ada juga itu halus kalem gitu ya. Nah itu nah jadi yang mendorong manusia berbuat sesuatu itu ada 3 hal. Pertama tabiat, pembawaan. Yang kedua akal pikiran. Nah, karena setiap kita diberikan akal, diberikan pikiran. Nah, akal pikiran itu yang mempengaruhi ya, perbuatan kita. Akal pikiran adalah dorongan jiwa yang dipengaruhi oleh lingkungan manusia setelah melihat sesuatu, mendengarkan, merasakan dan merabanya. Jadi respon dari lingkungan. Nah, kita punya akal, punya hardware ya. Setiap manusia itu ditanam oleh Allah, dalam dirinya ada akal. Selagi dia sehat normal ya, tidak gila. Kalau gila kan di dalam syariat Islam itu tidak dikenakan taklif ya, sudah out lah gitu ya. Nah, setiap kita ditanam pikiran, akal di dalam diri kita. Nah, akal itulah yang merespon terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana respon akal? Akal itu yang memerintahkan kepada fisik kita untuk melakukan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan. Kemudian yang ketiga, hati nurani, yang kita sebut dengan qalbun ya, aqlun qalbun. Dorongan jiwa yang hanya terpengaruh oleh faktor intuitif atau wijdan atau basirah. Nah, ini kajiannya agak dalam,
Intinya bahasa sederhananya, hati nurani itu biasanya pertahanan paling dalam, ya. Manusia mungkin boleh membohongi akalnya, mungkin dia juga boleh memaklumi tabiatnya gitu ya. Tapi hatinya yang paling di dalam itu pasti ngasih tahu. Hati itu ngasih tahu ya, bahwa itu misalnya tidak benar, itu dosa. Nah, jadi hati nurani ini, tapi hati nurani ini kan bisa kotor juga gitu ya. Kalau keseringan melakukan maksiat, kan di teorinya tasawuf itu macam-macam ya. Jadi, kalau hatinya bening gitu ya, dirawat, itu dosa sekecil apapun kedengeran nyaring gitu ya. Dia bisa bergetar, bisa berkeringat gitu kalau lihat maksiat. Kalau bahkan ceritanya kalau wali itu bisa hampir putus jantungnya gitu ya, kalau ngelihat satu dosa itu, saking beningnya hatinya gitu ya. Tapi bagi orang yang sering maksiat, sering melakukan dosa, nah itu bintik-bintiknya banyak gitu ya. Ibarat kacanya itu udah gak bening. Kalau kata Al-Quran itu seperti orang yang dipanggil dari kejauhan, sudah rada-rada gak denger itu. Kalau sudah kebanyakan maksiat, kebanyakan dosa, hati nuraninya dilanggar terus, gak didengarkan, lama-lama dia seperti orang yang sudah sangat jauh dari kebenaran, sangat jauh dari Allah ya. Nah, nanti dipanggil azan, dipanggil ceramah, dipanggil kasih nasihat, dikasih apapun sudah nggak mempan. Iya. Jadi seperti orang yang dipanggil dari kejauhan gitu ya. Nah, orang yang wijdannya, basirahnya kuat, nah, kita orang yang beruntung ya. Nah, orang yang beruntung ya. Mungkin kita banyak zikir, banyak ibadah, banyak mendekatkan diri pada Allah. Nah, insya Allah basirahnya kita itu akan tajam. Basirah itu penglihatan mata hati gitu ya istilahnya. Akan peka. Nah, hati kita itu akan peka gitu ya. Peka, oh ini nggak benar gitu ya, ini nggak benar, ini dosa, jangan gitu ya. Nah, kemudian ini rangkuman dari kitab itu ya, rangkuman apa akhlak baik kepada Allah itu apa saja. Pertama, taubat. Jadi akhlak kita, akhlak mulia kita kepada Allah itu sering bertaubat atau selalu bertaubat jika melakukan sesuatu yang buruk gitu ya. Yaitu sikap menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan berusaha menjauhi serta melakukan perbuatan yang baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah itu love ya, yuhibbu. Allah itu sangat mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, sering istighfar, taubat gitu ya kepada Allah. Itu cerminan akhlak yang baik kepada Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya kita berakhlak baik pada Allah, nah, sering bertaubat, sering istighfar. Nah, Allah senang kepada orang yang sering bertaubat. Dan
dosa kita itu, kalau ada dosa gitu ya, dosa kita itu akan dihapus gitu, digantikan dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah kalau kita sering istighfar, sering bertaubat. Dan biasanya rezeki juga dimudahkan gitu ya, dilancarkan rezeki, kesehatan dan lain-lain. Kedua, sabar. Ini juga sudah sering ya kita bahas. Sabar adalah sikap yang dapat menahan diri pada kesulitan yang dihadapi. Nah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Nah, memintalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah ya, dengan sabar, was-shalah, dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi ketika dapat musibah, dapat sesuatu yang diuji, ujian dari Allah, maka cara yang terbaik, akhlak kita terbaik kepada Allah adalah sabar, menerima ujian itu. Pasti ada hikmah, kita yakin ada hikmah di belakangnya. Nah, ini tidak mudah ya. Misalnya kemarin seperti Gubernur Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil, mendapat ujian, putra pertama beliau tenggelam di sungai di Swiss di sana. Itu saya kira ujian yang tidak kecil ya. Di negeri orang, di saat ingin mencari sekolah gitu ya, melanjutkan studi, mendapat musibah itu, saya kira itu tidak kecil, sangat berat. Nah, alhamdulillah beliau mendekati ulama gitu ya, mengundang Ustadz Adi Hidayat gitu ya, larinya ke agama gitu ya, minta nasihat ulama gitu. Takut-takut beliau sendiri nggak kuat ya, jadi minta backup dengan ulama gitu ya. Itu bagus sekali. Dan kelihatan alhamdulillah beliau sabar gitu ya, kuat. Nah, saya kira itu contoh nyata kita, saudara kita, atau kita juga di rumah lagi diuji sakit atau apa gitu ya. Nah, jadi akhlak terbaik kita kepada Allah sabar. Kemudian syukur. Nah, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Banyak ayat-ayat tentang syukur. Banyak juga kritikan Allah terhadap orang yang tidak bersyukur. Qalilam ma yashkurun, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur, kata Allah. Nah, kita manusia ini dikritik Allah juga gitu. Ketika susah, doanya banyak pada Allah. Ketika diberi nikmat yang banyak, lupa gitu ya. Nah, kendorlah hubungan dengan Allah. Susah lagi baru deket-deket lagi gitu ya. Nah, jadi padahal susah senang gitu tetap syukur. Biasanya ini pasangannya ya, sabar dengan syukur ini pasangannya. Ketika mendapatkan kesulitan kita sabar, ketika kita mendapat kenikmatan kita syukur, bahwa itu datang dari Allah ya. Nah, syukur sikap yang selalu ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang diberikan Allah. Jadi cara mensyukuri yang baik adalah menggunakan semua yang diberikan Allah kepada kita, dimanfaatkan untuk
menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, kita berbagi syukur nikmat yang kita dapat, kita bagi-bagi. Apakah itu ilmu, apakah itu harta gitu ya, kita sedekah, infak, zakat dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah tawakal, satu sikap yang menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berbuat semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Nah, jadi kalau kita sudah tawakal, apapun hasilnya, sudah kerja keras ya. Kemarin saya baca berita di Pamijahan ya, itu kan ada longsor ya kemarin, banjir bandang ya, itu ternak banyak yang mati gitu ya, kambing, empang, orang yang melihara ikan gitu ya, bertonton ikan mati. Jadi itu luar biasa musibah bagi beliau itu ya, bagi mereka yang terkena itu. Nah, rumahnya hancur, ternaknya hancur, mati, ternak kambing, ternak ikan ya, banyak yang mati. Nah, udah itu saya yakin mereka sudah berusaha sungguh-sungguh gitu ya, merawat kambingnya, ternaknya, merawat ikannya. Nah, tiba-tiba sedikit lagi panen, ada musibah seperti itu misalnya gitu ya. Nah itu sabar, udah tawakal. Tidak selalu yang kita cita-citakan itu mulus gitu ya, sesuai impian, sesuai harapan kita, tidak selalu. Nah, ada kalanya tidak sesuai harapan, tapi kita wajib tawakalkan. Wakala yuwakilu itu kita sandarkan gitu ya, kita wakilkan, kita sandarkan pada Allah, serahin semua pada Allah. Kita serahkan semua pada Allah, hasilnya seperti apa, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini banyak ayat-ayatnya tentang itu. Jadi 1, 2, 3, 4, taubat, sabar, syukur, tawakal. Nah, ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang taubat, ini tentang sabar ya. Kemudian ikhlas, setelah tawakal ikhlas. Nah, satu sikap menjauhkan diri dari riya. Nah, kalau ikhlas ini berkaitan tentang amal soleh ya, amal perbuatan kita. Nah, ini tentang amal. Kalau kita sholat menyembah Allah, benar-benar kita menyembah Allah itu karena ta'abbud gitu ya, karena sam'an wa ta'atan, taatnya kita kepada Allah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku. Nah, jadi memang tujuannya hidup kita ini, kita diciptakan dunia ini semata-mata karena Allah, semata-mata ibadah pada Allah. Nah, ini ikhlas ini yang bagus sekali ya, bikin kita tenang. Nah, suatu sikap menjauhkan diri dari riya. Riya itu minta dilihat, ru'yah, ra'a yara. Satu lagi namanya sum'ah, minta didengar.
ada riya, ada sum'ah gitu ya, minta diri. Nah, ini bisa merusak amal kita ya. Kemudian yang keenam, roja. Nah, ini akhlak juga. Roja itu adalah pengharapan. Ar-roja gitu ya. Satu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu yang disenangi dari Allah setelah melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu. Nah, bedakan dengan tamanni. Jadi berharap itu kita boleh. Nah, kita melakukan sesuatu dengan harapan akan mendapatkan ini. Saya akan menginginkan ini. Nah, jadi ada optimisme. Nah, kita tuh harus optimis terhadap menjemput rahmat Allah, menjemput rezeki Allah. Jadi raja itu pengharapan. Kita ibadah ingin masuk surga, iya, itu raja kita ingin. Nah, kita punya pengharapan kepada Allah. Nah, kita melakukan sesuatu dan kita berharap sesuatu itu diwujudkan oleh Allah. Nah, jadi Allah lah marji', Allah lah tempat kita mengadu, menginginkan sesuatu yang baik. Nah, itu akhlak bagus. Ya Allah, saya ingin punya mobil. Nggak apa-apa, mudah-mudahan diberikan kelancaran, bisa bawa keluarga pergi kemana-mana, tidak kehujanan. Nggak apa-apa, saya ingin punya rumah. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya ingin masuk surga, saya ingin naik haji, saya ingin umroh. Nah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu roja. Nah, lawannya roja khauf, ada rasa takut, was-was, takut ya. Nah, takut misalnya gini, kalau saya melakukan sesuatu hal kemaksiatan atau apa, saya takut gitu ya. Atau kemarin saya ketinggalan sholat misalnya. Nah, cepat-cepat istighfar. Nah, kita istighfar, kita kerjakan sholatnya, istighfar. Saya takut khauf dari azab Allah. Saya khauf, takut dari kesengsaraan hidup kalau saya jauh dari Allah. Nah, kalau saya melakukan maksiat saya takut. Nah, itu harus ada juga gitu ya. Akhlak kita sama Allah itu ada takut juga sama Allah itu. Takut berbuat yang maksiat, takut salah, takut ini amalan hati ya. Amalan hati. Nah, takut yang kita lakukan itu tidak disenangi Allah. Nah, jadi khauf. Nah, kalau kita sering berzikir kepada Allah, sering dekat dengan Allah, nah, kata Allah itu apa? La takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khauf. Takhaf tuh khauf. Wa la tahzan, jangan bersedih hati. Nah, jadi ada rojanya, ada pengharapan sesuatu yang baik, yang optimis. Nah, itu boleh. Ada juga khaufnya gitu ya.
takut kalau kita menyalahi perintah Allah. Wah, jadi lengkap ya. Jadi tadi apa kita ulangi, taubat, akhlak yang baik kepada Allah itu sering beristighfar, taubat, sabar, syukur, tawakal pada Allah, kemudian ikhlas, roja, punya pengharapan yang optimis terhadap yang kita lakukan, dan kita yakin Allah akan mengabulkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi ada optimisme dalam diri kita. Insya Allah kalau niat saya yang baik ini, perbuatan yang saya yang baik ini, dengan usaha, dengan kerja keras, insya Allah Allah akan kabulkan. Nah itu raja, optimis, Allah akan kabulkan. Kemudian khauf, kalau saya melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak disenangi Allah, itu saya takut ya. Jadi menghindar ya, berhati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Nah, kemudian apa akhlak buruk yang kebalikannya nih? Akhlak yang buruk pada Allah itu apa? Pertama, takabur. Takabur itu menyombongkan diri, sombong, tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Mungkin lisannya iya mengakui seperti lisannya gitu, tapi praktek nyatanya itu kayaknya seperti enggak gitu ya. Nah itu sombong, termasuk mengingkari nikmat Allah. Jadi kalau dapat keuntungan atau dapat sesuatu, ini karena saya gitu. Ini karena usaha saya, karena saya yang begini gitu ya. Atau menganggap orang lain rendah semua. Nah, dia yang paling hebat gitu ya. Nah, ini sudah banyak dibahas. Musuh paling besar itu adalah kiber, takabur ini. Banyak turunannya nih dari takabur ini. Ya. Nah, di hadis dikatakan jangan sampai ada sedikit pun rasa kiber ya, takabur dalam diri kita. Nah, itu bisa amalan-amalan kita bisa tertolak gitu ya. Yang kedua syirik. Nah, ini juga perbuatan buruk banget ini. Perbuatan buruk sama Allah. Sikap yang mempersekutukan Allah dengan makhluknya, dengan cara menganggap bahwa ada suatu makhluk yang menyamai dan membantunya. Misalnya ke dukun ya, masih suka ke orang pintar, ke dukun, masih percaya yang tidak dihubungkan dengan Allah gitu ya. Nah, yang tidak dihubungkan dengan Allah itu. Nah, jadi cukup Allah lah, cukup Allah tempat kita lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tempat kita bersandar, mengadu semuanya, meminta semuanya ya kepada Allah. Allah tidak beranak ya, tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Allah yang esa, ahad, tauhid. Udah satu aja gitu ya kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga riddah. Riddah ini murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Kemarin saya dengar ceramah Kiai Hasan ya, Hasan Abdullah Sahal itu. Kalau kita kan sering ini ya, membahas fikih ya,
sering membahas misalnya sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, hajinya kita, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kita itu lupa gitu ya dengan yang sifatnya akidah, yang sifatnya imaniyah gitu ya, yang ada di rukun iman itu. Nah, percaya pada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya ya. Nah, ke rasulnya ya, ke yaumul akhir, qada dan qadar, takdirnya Allah gitu ya. Nah, ke rukun imannya itu. Nah, kata Pak Kiai saya, sering-sering bersahadat ulang. Takut-takut dalam kehidupan kita itu syahadat kita itu batal gitu ya. Karena mungkin kita dalam waktu tertentu tuh kita tidak mengandalkan Allah gitu ya. Hilang dalam pikiran kita Allah itu. Kita di saat tertentu tuh kita seperti orang tidak bertuhan gitu. Kan bisa saja ya. Dalam waktu tertentu itu kita melakukan apa itu lupa dengan Tuhan gitu. Nah itu bersahadat ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kehati-hatiannya. Kalau murtad itu kan sengaja bilang saya keluar dari Islam, terus pindah ke keyakinan lain atau ke agama lain gitu ya. Itu pasti sudah ya. Tapi kita yang begini ini kadang kan suatu saat mengurus apa atau apa gitu ya. Nah, atau mengambil satu sikap, apa sikap politik atau sikap profesional atau sikap apa gitu ya, sama sekali melupakan Allah gitu. Pakai nilai-nilai yang lain gitu ya, pakai landasan filosofis yang lain gitu. Itu bisa batal juga syahadatnya. Pakai teorinya Lenin atau paham filsafatnya siapa gitu ya. Nah, lupa sama Allah tuh. Tidak kepada tauhidullah misalnya, bisa aja kan, karena berdebat di politik atau apa gitu, atau di dalam keilmuan. Nah, itu kata Pak Kiai saya, syahadat ulang, syahadat. Walaupun masih ngaku Islam gitu. Kehati-hatian. Jadi jarang orang itu yang mengamalkan bersyahadat ulang gitu ya. Nah, tapi kita dapat syahadatnya ketika sholat ya, 5 waktu sehari. Makanya itu diulang-ulang. Minimal sholat wajib 5 kali sehari gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tasyahud awal, di tasyahud akhir, di azan, ketika azan ya kan. Asyhadu an la ilaha illallah, qomat ketika qomat. Nah, itu ada terus tuh syahadat itu. Itu mungkin itu maksudnya supaya ada di mana kita lalai. Nah, di backup lagi oleh syahadat itu. Nah, yang keempat adalah nifaq. Nah, suatu sikap yang menampilkan diri bertentangan dengan kemauan hati dalam kehidupan beragama. Menampilkan diri bertentangan dengan kemauan hati. Bayangkan, dalam kehidupan beragama, agama menyuruh A, dia B. Penampilan dirinya, perbuatannya B. Melawan hatinya, bertentangan dengan agama. Itu nifaq. Ini sama dengan kata-kata munafik. Munafik
Jadi nifaq, munafik sama. Jadi kalau bicara dusta kata Nabi, tanda-tanda orang munafik itu kata Nabi, kalau dia bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak ditunaikan. Kalau diberi amanah dikhianati amanah itu. Nah, jadi menampilkan dirinya itu seperti itu nifaq. Tidak mengamalkan ajaran agamanya. Nah, inilah akhlak yang buruk ya. Nah, kemudian ria itu tadi minta dilihat. Kemudian israf itu berlebih-lebihan, melampaui batas ya. Nah, melampaui batas dalam banyak hal ya. Misalnya diberi amanah mengelola dana anak yatim, ternyata termakan juga di dalam ayat An-Nisa ayat 6 ini, termakan juga harta anak yatim. Jadi melampaui batas. Nah, jadi hak amil misalnya, atau ngelola zakat. Hak amil itu kan ada ya sekian persen. Nah, tapi kemakan juga yang lain-lain, karena di bawah kekuasaannya harta zakat itu termakan juga. Nah, itu namanya melampaui batas, israf, merembet-rembet gitu ya kepada yang batil, tidak haknya lagi. Itu israf. Atau makan yang berlebih-lebihan sampai mubazir itu juga israf. Nah, atau marahnya itu melampaui batas, marah ke orang tuh melampaui batas gitu ya, berlebihan. Nah, mungkin marah yang wajar is okay, tapi kalau udah terlalu berlebihan, nah itu tidak boleh. Nah, itu israf ya. Apa saja, karena Islam itu keseimbangan semua, tidak boleh berlebihan. Kalau tidak berteguran paling lama berapa hari? 3 hari ya, silaturahmi. Nah, paling lama 3 hari harus berteguran, harus maaf-maafan. Nah, israf, dikasih 1 gunung emas minta pengen 2 gunung emas dalam hal harta, israf juga ya. Nah, itu Allah tidak suka, itu akhlak buruk. Kemudian yang terakhir, hirsun, al-hirsu atau tama', sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga selalu ingin menambah apa yang seharusnya dimiliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, yang ini memang berbahaya. Kalau tama' ini berbahaya dalam hal ekonomi, dalam politik, dalam apapun, dalam kehidupan sosial. Nah, ketamakan ini yang awal mula yang memicu ketidakstabilan ya sebenarnya. Kalau ada orang yang tamak di satu lingkungan, itu yang memicu tidak stabil. Nanti larinya kemana-mana. Nah, orang tamak kekuasaan, wah bahaya, yang lain-lain terzolimi. Orang tamak dengan harta, gunung diambil semua, hutan diambil semua, yang lain sengsara. Jadi pasti gitu, kalau ada ketomakan, yang lain yang kasihan. Nah, mengakibatkan kezaliman. Nah, ini dalam surah Al-An'am ayat 141 tentang tidak boleh berlebih-lebihan ya. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya,
zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini dalam hal rezeki ya. Ini cerita berkebun, kebunnya berbuah, jangan lupa zakatnya. Kebunnya berbuah luar biasa, ada kurma, zaitun, delima, warnanya macam-macam, rasanya luar biasa, enak ya, macam-macam rasanya, beda-beda. Nah, kita boleh makanlah buahnya, boleh kita makan. Tapi kata Allah, berikanlah haknya, zakatnya. Nah, pada waktu memetik hasilnya itu ya, janganlah berlebih-lebihan. Nah, ini gambaran kita tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nggak ada ibunya ya? Oh, ada mungkin ya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan semua akhlak yang baik kepada Allah, dan sama-sama menghindari akhlak yang buruk kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat